Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam menyambut hari Pentakosta. Saya akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Waktu Tuhan Yesus Dia mau naik ke surga, Dia tidak langsung hanya naik begitu saja, tapi Dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kalau kita bahas tentang penolong ini, tugas dari penolong ini yaitu pasti menolong, bukan? Dan Dia akan menolong kita. Apalagi Roh Kudus ini, Dia akan menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Seperti tadi dikatakan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, supaya kita tidak menghadapi segala sesuatu itu sendirian, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kita pertolongan. Di dalam 17 dikatakan juga penolong yang lain itu Roh kebenaran. Roh Kudus inilah, Roh kebenaran inilah yang akan memimpin kita, akan menyertai kita sehingga kita dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Kalau tidak ada Roh penolong, tidak ada Roh Kudus, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita sangat kacau. Kehidupan kita mungkin tidak menentu. Kita berbuat apa saja yang sehendak hati kita. Nah, tapi ada Roh kebenaran, Roh penolong ini yang akan mengingatkan kita supaya kita tidak sembrono dalam kita melakukan segala sesuatu. Tetapi kita tidak menerima begitu saja, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Itu Roh penolong yang tadi sudah disebutkan, ya. Syaratnya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Maksud daripada ayat ini, itu kita jangan kendor di dalam ibadah kita. Kita jangan meninggalkan ibadah-ibadah kita, yang dimana dalam ibadah kita bisa bersama-sama, ya, saling menguatkan, saling mendoakan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah maksudnya daripada harus tinggal di dalam kota seperti Yesus katakan. Jadi, di dalam penantian ini, bagaimana sikap kita? Bila saudara rindu untuk mendapatkan Roh Kudus, benar-benar saudara mencari Roh Kudus, ya. Jangan saudara hanya asal-asalan dalam beribadah, hanya datang mau mencari teman atau karena di rumah tidak ada pekerjaan, datang saja ke gereja, ya. Jangan saudara, tapi kita harus mencari kerinduan, kita harus setia, kita harus tinggal setia di dalam setiap ibadah kita. Ya saudara, di dalam nanti 10 hari doa Pentakosta, itu doa pencurahan Roh Kudus, di mana kerinduan saudara pada saat itu? Apakah sudah benar-benar mencari Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus? Dia akan memberikan saudara penolong. Hanya saudara anggap itu angin lalu saja, ya. Itu penolong itu hanya untuk dulu saja, dan waktu sekarang penolong itu mungkin kita anggap yang lain saja. Tidak saudara, Roh Kudus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saudara, punyalah kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita ini bisa menjadi saksi. Seperti di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah pentingnya Roh Kudus, supaya kita mempunyai kuasa untuk kita bersaksi kepada orang. Itu apa? Supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, kesaksian kita akan hampa. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kesaksian kita ini
akan diberkati, akan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana cara kita berkata-kata, ya, supaya orang lain itu bukan tertarik dengan kata-kata indah, tapi ada kegerakan, dan Roh Kudus itulah yang menggerakkan hati orang itu supaya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudara, renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita sekali lagi dalam menyambut pencurahan Roh Kudus, kita sungguh-sungguh mau ya membuka hati kita, punya kerinduan untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Bapa Surgawi, tolong kami dalam hati kami masing-masing tanamkan satu kerinduan untuk kami benar-benar mencari Roh Kudus, supaya kehidupan kami dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah penolong kami. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kami sehingga kehidupan kami tidak kacau, tapi kami tetap berjalan menurut dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.